Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada Bapak. Yang pertama, menurut Bapak apa itu hak? Baik, menurut saya ya, ini bukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hak itu adalah sesuatu yang melekat pada seseorang. Sesuatu yang sudah ada. Dan itu bukan merupakan pemberian orang lain. Itu hak. Misalnya hak untuk hidup, hak untuk berbicara, hak untuk mendapatkan kasih sayang. Itu tuh ada dari dalam diri. Dan itu hak itu sesuatu yang sudah terberikan sejak kita dibentuk di dalam rahim mama ya. Dan ketika kita keluar dari mama punya rahim, kita memiliki hak itu, termasuk yang pertama hak hidup bisa. Jadi tidak ada orang lain yang berkuasa atas hidup seseorang, karena itu hak yang dimiliki oleh satu kita itu sangat esensial. Pertanyaan yang kedua, mengapa hak harus dijalani seimbang dengan kewajiban? Hak itu dia berjalan beriringan dengan kewajiban. Misalnya kalian sebagai anak sekolah, misalnya seorang anak sekolah, dia datang ke sekolah, dia punya kewajiban tertentu. Di dalam kewajiban tertentu itu juga tersurat hak-hak yang harus dimiliki sebagai seorang anak sekolah. Misalnya untuk mendapat pengetahuan di sekolah. Untuk mendapat hak di sekolah, ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang siswa. Misalnya apa saja? Yang pertama, datang tepat waktu. Masuk ke kelas, setiap siswa dia berhak menyiapkan diri untuk mengikuti pelajaran dengan baik, agar dia bisa dapat memperoleh haknya untuk mendapat pelajaran dengan baik itu sendiri. Ya, kalau guru siap diri, siswa tidak siap diri, maka tidak seimbang antara kewajiban dan hak. Jadi antara hak dan kewajiban itu memang tidak dapat dipisahkan, karena dia berjalan bersamaan. Kewajiban mendapatkan kasih sayang, misalnya di rumah sebagai seorang anak, status di rumah sebagai seorang anak ya, mendapat hak, kita punya hak untuk mendapatkan kasih sayang. Tetapi kewajiban apa yang harus dibuat sebagai seorang anak agar bisa mendapatkan kasih sayang itu? Misal, kau mau supaya mama adil dalam memberikan jatah baju baru misalnya ya. Tetapi karena kau tidak menjalankan kewajiban kau di rumah sebagai seorang anak, misalnya kau mengabaikan tugas mama suruh kau cuci piring, kau tidak mau, maka kau tidak punya hak untuk mendapat baju baru karena kau tidak menjalankan kewajiban yang sudah diberikan oleh mama di rumah. Atau misalnya juga di sekolah ya, setiap siswa punya hak mendapat nilai yang bagus. Tapi kalau kau mengabaikan kewajiban kau sebagai seorang siswa, maka tidak mungkin nilai yang bagus itu sebagai hakmu itu akan kau peroleh. Yang ketiga, kapan hak itu harus dilaksanakan? Hak itu harus dilaksanakan ketika seseorang terikat dengan kewajiban tertentu. Begitupun di sekolah. Kalau apa saja hak siswa, mendapat perhatian yang sama, mendapat pelajaran yang sama. Tapi faktanya kan banyak anak yang mengabaikan kewajibannya sehingga dia tidak mendapat haknya sebagai siswa di sekolah. Jadi semata-mata itu hanya kesalahan guru. Misalnya kalau anak mendapat nilai yang buruk, bukan siswa yang salah, yang dipersalahkan itu guru. Padahal anak mendapat nilai buruk karena dia tidak menjalankan kewajibannya sebagai siswa di sekolah ataupun sebagai seorang anak. Pagi ini aku memulai hariku di SMAK Syuradikara ND. Kami memasuki ruang kelas. Hak kami menikmati ruang kelas. Saya mengajak teman-teman saya untuk keluar
keluar ke bawah naungan Hijau 1. Hak kami yaitu menikmati lingkungan sekolah. Kami menikmati lingkungan sekolah sambil kami berbincang tentang hal-hal yang kami sukai.